malam, Bu. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Bu. Sehat semuanya. Bagaimana Bu Lela pembelajaran daring lewat LMS kali ini? Apa mungkin menemui kendala atau apa gitu bisa disampaikan? Alhamdulillah, Bu, ini kan sudah berjalan 3 bulan. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada kendala dalam mengerjakan LMS. Dulu awal-awal, Bu, memang pada waktu 1 bulan pertama itu mengalami kesulitan karena memang belum begitu tahu tentang LMS. Sekarang alhamdulillah jalan 3 bulan lancar. Alhamdulillah. Bu Lela, bagaimana dukungan kepala sekolah terhadap Bu Lela mengikuti program penggerak ini? Alhamdulillah dukungan Bapak Kepala Sekolah luar biasa, Bu. Selalu memberikan semangat, selalu memberikan dorongan dengan cara ya sering menghubungi saya, Bu, bagaimana pendidikan guru penggeraknya bakal lancar begitu. Jadi sering menanyakan kepada saya gitu. Terus untuk teman sejawat bagaimana, Bu? Teman sejawat di sini alhamdulillah, Bu, luar biasa semuanya juga mendukung saya dalam mengikuti program guru penggerak ketika melaksanakan kolaborasi atau melaksanakan diskusi. Itu semuanya mendukung terhadap apa yang saya lakukan. Alhamdulillah. Semangat terus ya Bu Lela ya. Semangat terus. Terus untuk peserta didik bagaimana, Bu? Peserta didik setelah saya mengikuti program guru penggerak, alhamdulillah, Bu, saya semakin memahami tentang bagaimana cara menuntun siswa. Jadi saya lebih bisa mengarahkan siswa itu dengan baik sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zamannya. Alhamdulillah. Bu Lela, bagaimana untuk persiapan diskusi visi dan prakarsa program hari ini? Alhamdulillah sudah saya siapkan, Bu. Sudah siap ya? Baiklah. Kalau sudah siap, mari kita lanjut ke diskusi. Sebelumnya kita ketemu sama Bapak Kepala Sekolah. Monggo, Bu. Yang terhormat Bapak selaku Kepala Sekolah SMK Negeri Kaliana, yang saya hormati Ibu Nurlaila sebagai CDP dan Ibu SMK Negeri Kaliana, dan Bapak Ibu Guru SMK Negeri Kaliana yang telah hadir memenuhi undangan Bu Nurlaila. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat daya kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga kita semua bisa hadir dalam ruangan yang penuh berkah ini tanpa halangan suatu apapun, dan kita semoga acara ini nanti berjalan sesuai rencana, lancar, dan membawa manfaat pada kita semua. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan jahiliyah menuju jalan yang terang benderang, yaitu Islam, dan semoga kita tetap di hubungannya dan kita mendapatkan syafaat di akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, dan semoga kita selalu dalam keadaan bahagia. Di sini saya adalah pengajar praktek yang membersamai Ibu Nurlaila yang cantik ini. Nah, mohon maaf mengganggu waktunya karena saat ini Bu Nurlaila sebagai CDP calon guru penggerak akan mendiskusikan visi dan perubahan sekolah yang sesuai dengan visi dari Bu Nurlaila sebagai CDP. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, dalam kesempatan ini nanti saya perkenalkan diri, saya Wiworo Meda, bisa dipanggil dengan Bu Win, akan membersamai Bu Nurlaila ini selama
10 menit ke depan atau mungkin lebih ya. Nah, dan di sini ada beberapa hal yang akan disampaikan dalam acara ini, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga adalah acara inti, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh calon guru penggerak Ibu Siti Nurhaya Saada. Pada kesempatan ini agar acara ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka diskusi ini dengan bacaan umum kitab. Semoga nanti berjalan lancar hingga akhir dan membawa berkah. Ini yang Nurul Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau kami persilakan. Saya ini guru yang mohon maaf, di mana sekolah yang saya tempati saya menjadi guru favorit. Tidak ada murid-murid saya itu, murid-murid saya yang berubah dengan saya. Setiap ketemu saya cerita, Bapak saya ini murid cerita. Saya tua, sudah tua, kelihatan sudah tua, mungkin tua saya Bapak dari kecil itu, anaknya sudah 3, anaknya sudah 4. Tapi terima kasih atas sambutannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bisa terwujud dan apa yang menjadi keinginan dari Bapak Kepala Sekolah bisa terlaksana. Baiklah, acara selanjutnya sepenuhnya saya berikan kepada guru calon guru penggerak Bu Siti Nurhaya Saada. Silakan Bu Yanti. Terima kasih Bu Wiwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kalitengah, yang saya hormati Ibu pengajar praktek yang luar biasa dan hebat, Bu Wiwoho Retno Winegara dari SMP Negeri 1 Paciran, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, rekan sejawat di SMK Negeri 1 Kalitengah. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pendampingan individu 2, yaitu program calon guru penggerak pada hari ini tanggal 6 Oktober tahun 2023. Hari ini kita akan melaksanakan diskusi, kita bahas bersama-sama tentang visi sekolah dan prakarsa perubahan yang akan menjadi cita-cita dan impian kita di sekolah ini. Tentunya dari diskusi-diskusi ini nanti harapannya akan membawa suatu perubahan yang baik di sekolah kita, perubahan-perubahan yang berarti untuk anak-anak, perubahan-perubahan yang nantinya bisa membawa kesuksesan anak-anak ke depan nanti. Tentunya visi ini nanti monggo kita sama-sama diskusikan dengan sebaik-baiknya, apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelebihan. Ketika nanti kurang kita tambahin bersama-sama, ketika nanti dirasa ada yang sudah tidak sesuai, maka nanti kita rubah dan kita kurangi bersama-sama hingga nanti menjadi sebuah visi yang baik, visi yang baru, dan itu nanti bisa kita terapkan di sekolah kita tercinta ini tentunya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Jadi hari ini kita bersama-sama diskusi membahas tentang visi guru penggerak dan prakarsa perubahan serta program-program yang akan kita buat dalam rangka untuk meningkatkan siswa ini menjadi lebih baik dan sekolah
sempurna. Jadi kita rumuskan kalimat penumpang, apa yang menjadi keinginan kita terhadap murid kita, apa yang menjadi keinginan kita terhadap sekolah ini, supaya sekolah ini menjadi baik, sekolah ini tidak kalah dengan sekolah yang lain, sekolah ini sekolah yang maju, sekolah ini yang didapatkan oleh para wali murid. Nah, kita rumuskan kalimat penumpang tersebut terlebih dahulu. Setelah itu nanti dari kalimat penumpang yang sudah kita buat atau kita susun menjadi satu kesatuan itu nanti kita buat sebuah visi atau visi di sekolah ini tentunya sudah ada. Ketika nanti sudah pas, berarti visi itu tetap menggunakan visi itu. Kalau ada perubahan, nanti Bapak Ibu bisa memberikan ide atau gagasan perubahan apa yang diinginkan atau ditambah dan dikurangi. Jadi nomor 1, kemudian yang nomor 2, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Kita dibahas juga nanti, kita identifikasi perilaku-perilaku yang akan kita lakukan atau program-program yang akan kita buat, sehingga visi yang telah kita buat itu nanti menjadi tercapai, dan visi yang kita buat itu menjadi terkabulkan, atau cita-cita atau mimpi kita terhadap murid kita itu menjadi nyata gitu. Dan yang ketiga, nanti Bapak Ibu kita semuanya nanti akan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dilakukan sekolah. Jadi nanti dari visi guru, visi sekolah itu nanti apabila ada perubahan itu nanti kita diskusikan perubahannya apa, kemudian yang kurangnya apa di sekolah ini, sehingga nanti bisa menjadi satu kesatuan dan program kita bersama di sekolah ini. Begitu Bapak Ibu. Jadi agenda kita tentunya secara garis besar hari ini kita membahas tentang visi dari sekolah dan prakarsa perubahan di SMK Negeri 1 Kalitengah. Gitu. Next. Sebelum kita membahas tentang visi, kita awali dengan kita menyusun kalimat penumpang. Kita melanjutkan dari kalimat penumpang yang belum penuh ini, yang masih separuh ini biar menjadi sempurna. Tentunya ini butuh ide-ide kreatif dari Bapak Ibu guru semuanya. Perlu ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang bagus, biar kalimat penumpang ini bisa tersusun dengan rapi dan bisa tersusun dengan baik, gitu. Yang pertama, next. Nah, kita memimpikan murid yang di sini masih kosong Bapak Ibu. Mari kita isi bersama-sama biar kalimat penumpang ini menjadi satu kesatuan dari ide-ide Bapak semua, Bapak Ibu guru semuanya yang nanti akan kita jadikan satu. Nah, ini masih kosong. Ada JJJ itu contoh Bapak Ibu. Jadi kita memimpikan murid yang seperti apa gambaran kita ke depan. Kita punya angan-angan apa terhadap murid kita. Kita mempunyai mimpi apa terhadap murid kita di sekolah SMK Negeri 1 Kalitengah ini. Monggo barangkali diskusi ini biar bisa hidup. Kalau ada yang ingin menyampaikan pendapat, boleh langsung menyampaikan pendapatnya. Kita memimpikan murid yang seperti apa Bapak Ibu. Monggo Bu Nela. Terima kasih Bu. Kalau menurut saya, kita mempunyai murid yang kompeten sesuai dengan jurusan di SMK. Kalau dia mengambil jurusan TKR, yang kita inginkan nanti itu anak itu minimal punya bengkel sendiri. Otomatis kan dia sudah punya usaha sendiri. Itu. Dan yang kalau yang usaha butik ataupun yang itu nanti sekiranya tidak punya butik sendiri. Yang kita inginkan itu juga yang kompeten sesuai dengan jurusannya sendiri. Ya, ini kita ini memimpikan murid yang karena kita memang SMK itu sekolah menengah kejuruan. Tentunya ini hubungannya dengan jurusan masing-masing. Jadi Bu Nela ini memimpikan murid yang kompeten di bidangnya masing-masing.
saya memimpikan murid yang bisa berpikir kritis dan punya imajinasi yang tinggi. Karena dengan memiliki imajinasi yang tinggi dan punya daya pikir kritis, otomatis dia bisa memiliki wawasan yang luas. Dengan wawasan luas itu maka menjadi berkompeten. Dengan menjadi berkompeten maka bisa lebih kreatif sehingga bisa mewujud dan bisa mewujudkan visi tersebut. Ya, Bu Nisa ini memimpikan murid yang lebih intelektual, yang kritis, yang mempunyai pengetahuan yang luas, biar siswa tersebut itu ada isinya istilahnya. Jadi tidak kosong, siswa tersebut itu punya pengetahuan yang luas, wawasan yang luas, sehingga di luar nanti itu bisa berkompetisi dengan murid-murid atau siswa-siswa yang lain, bahkan di sekolah yang lain. Atau bisa jadi nanti setelah lulus, siswa tersebut itu mempunyai pengetahuan yang luas, pengetahuannya tidak kecil, pengetahuannya beragam gitu. Oke, jadi ada dua, kita memimpikan murid yang kritis, kreatif, kemudian kita memimpikan murid yang kompeten. Begitu, Bapak Ibu, sepertinya sudah. Next. Kemudian kalimat rumpang yang kedua kita rumuskan menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Kita percaya bahwa murid kita, jadi kita itu percaya bahwa murid kita itu apa gitu kan? Murid kita itu bagaimana? Kita semua itu percaya murid kita itu bagaimana? Oke, silakan dulu. Kita percaya bahwa murid kita adalah individu yang unik, yang memiliki kemampuan yang bermacam-macam dan butuh perhatian yang berbeda-beda pula setiap individunya. Jadi kita sebagai orang tua di sekolah itu harus bisa membedakan anak yang perlu dicintai khusus, anak yang dicintai secara umum, anak yang perlu perhatian khusus dan lain sebagainya. Ya. Jadi menurut Bu Ais ini, setiap siswa itu unik, mempunyai ciri khas masing-masing. Siswa satu dengan siswa yang lain tidak bisa disamakan. Artinya siswa satu kodratnya itu berbeda. Siswa satu dengan siswa yang lain itu mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Ada siswa satu itu pintar dalam bahasa Inggris, belum tentu satu kelas bisanya bahasa Inggris kemampuannya, keunikannya. Jadi ada yang bisa bahasa Inggris, ada yang bisa bahasa Indonesia, ada yang bisa matematika. Itu memang kemampuan anak itu berbeda-beda. Jadi anak itu unik. Barangkali Bapak Ibu guru punya ide yang lain. Siswa kita percaya bahwa murid kita itu seperti apa? Sama deh semuanya. Jadi siswa itu unik, istimewa, sesuai dengan karakternya masing-masing. Tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu nanti siswa itu harus diarahkan sesuai dengan keunikannya, sesuai dengan karakternya dan potensinya masing-masing. Itu next. Ya. Kemudian kalimat rumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Jadi kita sebagai guru ini di sekolah kita itu mengutamakan apa selain itu? Apa yang kita utamakan? Apakah kita mengutamakan murid? Kita mengutamakan apa? Monggo barangkali Bu Nela dulu, Pak Bim. Terima kasih, Nur. Kalau kita di sekolah kita tentu mengutamakan peserta didik kita. Contohnya apa yang ada di dalam peserta didik itu, minat dan bakatnya, insya Allah kita memberikan yang terbaik bagi mereka. Contohnya kayak sekarang ada lomba melukis, kita ya memenuhi apa yang perlu dibutuhkan mereka, seperti memfasilitasi ada cat air ataupun apa yang perlengkapannya itu kita penuhi dan kita mengutamakan apa yang dibutuhkan oleh tersebut. Meskipun dengan libur, kita kan sebenarnya ada satu itu libur karena dengan kegemaran mereka, bakat mereka melukis seperti itu, ada seperti itu, kita ya mengikuti peserta didik. Oke, luar biasa. Memang kita ini adalah pelayanan juga. Selain pendidikan
kepada atasan, guru atau kepada siswa. Maksudnya akhlak kepada sesama. Sesama. Iya, yang utamakan ya karakter. Jadi yang kita utamakan murid, selain itu dari murid itu kemudian kita tarik lagi bahwasanya karakter murid juga sangat kita utamakan, pembentukan karakter murid, karakter yang religius, karakter yang sesuai dengan kejuruannya, begitu ya Bapak Ibu ya. Next, murid di sekolah kita sadar betul bahwa jadi murid kita di sekolah itu sadar betul bahwa apa ya Bapak Ibu? Monggo. Murid di sekolah kita sadar betul, kira mungkin monggo. Murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa mereka ini merupakan generasi pemimpin yang nantinya akan memimpin bangsa Indonesia yang mandiri, kreatif, dan berakhlak mulia. Jadi ada titik poin pemimpin. Jadi siswa itu memang harus sadar bahwa dia itu nanti akan melanjutkan estafet ke depan, melanjutkan kepemimpinan ke depan di negara ini, bahkan tidak di negara yang skalanya terlalu besar, tapi pemimpin di dalam keluarganya sendiri. Bahkan nanti akan memimpin keluarganya, memimpin anak-anaknya, memimpin istrinya, memimpin dan memimpin, terutama memimpin keluarganya. Jadi anak-anak memang harus sadar di wilayah kepemimpinan itu, walaupun itu skalanya minimal adalah pemimpin bagi keluarganya masing-masing. Oleh karena itu maka siswa harus pandai, karena nanti akan menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin keluarga maupun pemimpin di masyarakat. Ada yang lain Bapak Ibu? Sudah deh? Next. Kita warga di sekolah ini paham bahwa jadi kita warga di sekolah ini, jadi warga di sekolah itu banyak ya Bapak Ibu, termasuk guru, termasuk siswa, termasuk kepala sekolah, itu semuanya yang ada di sekolah ini namanya warga sekolah. Nah, seluruh warga di sekolah ini paham bahwa guys, Kita warga di sekolah ini paham bahwa kita tidak hanya mengajar, guru tidak hanya mengajar, tapi kita juga mendidik, mendampingi anak-anak untuk menemukan potensinya, untuk menemukan jati dirinya untuk kehidupan di masa yang akan datang. monggo yang lain. Kita dari sekolah ini paham bahwa kolaborasi itu sangat penting untuk terjadinya proses pembelajaran yang baik. Jadi ada dua kata kita warga di sekolah ini paham. Yang pertama, kita harus berkolaborasi seluruh warga sekolah, baik itu dengan guru, baik itu dengan murid, baik itu dengan orang tua, baik itu dengan kepala sekolah, seluruh elemen yang ada di sekolah kita harus berkolaborasi. Kemudian tadi dari Wais bahwa kita warga di sekolah paham bahwa tugas kita tidak hanya mendidik, tidak hanya mengajar, tapi tugas kita juga mendidik, atau istilahnya sekarang menurut filosofi diajar Dewantara, yaitu menuntun. Orang kalau menuntun itu berarti tidak boleh didorong saja, tidak boleh didekati saja, tidak boleh tapi dituntun. Dituntun itu dicekali istilahnya. Jadi kita paham betul bahwa dalam melakukan proses pembelajaran atau di sekolah atau pendidikan itu kita harus menuntun siswa kita, bukan hanya mengajar saja. Next. Kita warga di sekolah ini yakin untuk monggo silakan. Jadi kita warga di sekolah ini mempunyai keyakinan apa? Keyakinan untuk apa? Begitu. Monggo Kita bisa. warga di sekolah ini yakin untuk menjadi yang terdepan, terutama dalam hal karakternya. Karena karakter sudah selalu kita junjung tinggi, selalu kita kuatkan. Sehingga tadi bahwa warga sekolah ini yakin untuk menjadi yang terdepan, terutama dalam hal karakternya. Monggo yang lain nanti barangkali ada tambahan. Pak Bubin, monggo. Sama Pak Bubin. Kita dari sekolah Kita warga di sekolah ini yakin untuk menuntun tumbuh kembang anak ke
Ya. Ya, jadi kita warga di sekolah ini yakin untuk seperti yang sudah diutarakan oleh Pak Rubin dan Bu Nisa tadi, wajib untuk karakter anak, menuntun karakter anak ke arah yang lebih baik. Itu tadi seperti kata Bu Nisa. Terus kata Pak Rubin tadi apa saya mengetahui? Yakin bahwa untuk menuntun anak sama anak itu seperti kertas, tapi kertas. sama-sama. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan dari kertas yang masih sama tersebut menjadi nyata atau menjadi tebal. Baik, sudah sepertinya next untuk kalimat numpang sudah kita susun bersama-sama ya Bapak Ibu. Ada 6 tadi, mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sudah kita susun bersama. Jadi kita sudah tahu apa yang menjadi impian kita ke depan. Bagaimana kondisi sekolah kita ini, gambarannya kita sudah tahu semuanya. Sekolah ini mau dibagaimanakan, itu kita juga sudah punya gambaran setelah kita menyusun kalimat numpang tadi. Sebelum diskusi ini kalimat numpang tersebut sepertinya masih kosong nih. Setelah kita adakan diskusi seperti ini bersama-sama membahas tentang fisik, kalimat numpang tersebut kemudian menjadi terisi, menjadi sempurna, menjadi suatu kalimat yang nyata, sehingga ini sudah ada gambaran-gambaran dalam pemikiran Bapak Ibu guru mau seperti apa sekolah ini, mau mempunyai visi apa sekolah ini, mau mempunyai bahasa perubahan seperti apa sekolah ini. Sepertinya sudah ada gambaran Bapak Ibu. Seperti tadi kita lebih banyak kalimat penumpangnya tadi terisi mengenai menuntun, kemudian berpihak kepada murid, kemudian penanaman karakter, kemudian agamis, kemudian apa lagi tadi? Ada apa lagi? Sepertinya itu tadi ya yang saya sebutkan. Jadi bernalar kritis, begitu. Jadi kalimat-kalimat penumpang itu adalah harapan-harapan kita ke depan yang dimana ini harus kita jabarkan dalam sebuah visi yang menjadi visi kita bersama atau visi sekolah, yaitu visi sekolah yang sudah tersusun. Ini nanti mari kita bahas bersama-sama apakah sudah sesuai atau belum. Kalau memang sudah pas berarti sudah pas, tinggal nanti kita tambahin di prakarsa perubahannya. Kalau memang kurang berarti nanti kita tambahin bersama-sama hingga menjadi sempurna, dan apa yang kita cita-citakan untuk murid kita itu menjadi suatu hal yang nyata. Visi sekolah kita yaitu terwujudnya peserta didik yang religius, kompeten, entrepreneurship, dan peduli lingkungan. Ini luar biasa. Ini visi sekolah kita ini sudah disusun oleh para kepala sekolah, para pakar, kemudian sudah disusun secara matang oleh para seluruh warga sekolah, yaitu perwujudan peserta didik yang religius. Religius tentunya adalah beragama, mempunyai sopan santun yang baik, mempunyai akhlak yang baik, mempunyai kebiasaan-kebiasaan agama yang baik, dan bisa melaksanakan dari agama yang menjadi agamanya dalam sehari-hari melaksanakannya. Jadi tidak hanya menutur kata yang baik, tapi lebih kepada juga melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk dirinya sendiri. Begitu. Kemudian kompeten di sini bermacam-macam, bisa kompeten untuk dirinya sendiri, kompetensinya bisa juga lebih kepada kompetensinya atas jurusannya masing-masing, karena kita berada di lingkungan SMK. Jadi tentunya kompeten terhadap jurusannya itu sangat diperlukan. Yang TKJ memiliki kompeten terhadap jurusan TKJ, yang DKV memiliki kompetensi terhadap jurusan DKV. Begitupun juga dengan jurusan yang lain.
peduli dengan lingkungan di sekolah ini, termasuk penghijauan, termasuk juga melestarikan lingkungan dan lain sebagainya. Bagaimana Ibu Bapak visi sekolah ini bisa dilihat ya, bisa dicermati ya. Next. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, dari visi setelah menyusun kalimat rupa, kemudian kita tahu visi sekolah kita tadi. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Jadi visi sekolah kita tadi ada religius, kompeten, entrepreneurship, dan juga peduli lingkungan. Itu sudah sesuai dengan cita-cita kita, dan sudah sesuai dengan kalimat rupa yang kita susun tadi enggak? Ya, menurut Bapak Ibu sudah. Bagaimana sudahnya Pak Mubin menurut jenengan? Visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita murid seperti entrepreneurship, murid-murid yang pengen masuk SMK kan pengen bekerja. Nah, di SMK dengan visi yang entrepreneurship berarti SMK kan sudah menyediakan program-program untuk mereka siap bekerja, baik bekerja di perusahaan maupun bekerja secara mandiri seperti berwirausaha. Itu mungkin salah satu yang selaras. Kemudian kalau menurut Bu Nela, apakah visi kita itu sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah, menurut saya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah. Kalau dari religius, anak-anak kita kan sudah dibimbing dari pagi sampai pulang. Dari pagi sudah pembukaan di Solokha dan diakhiri dengan doa bersama. Sudah kita lakukan di sekolah ini. Ya. Jadi menurut Bapak Ibu visi yang telah disusun oleh sekolah tadi itu sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid, termasuk sudah ada religiusnya, entrepreneurnya, peduli lingkungan, kompeten juga. Jadi itu sudah selaras untuk murid kita. Tentunya dalam proses itu kita nanti menuntun semuanya, yaitu untuk keberpihakan kita kepada murid atau penghargaan kepada murid. Sudah berarti gitu Pak Ibu ya? Lanjut Pak. Nah, pertanyaannya kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambah dari visi sekolah kita? Barangkali masih kurang ini visi kita selama ini, ternyata masih kurang di sisi ini. Ternyata dari visi itu kan sudah dibuat beberapa tahun yang lalu. Barangkali setelah kita bahas hari ini, itu ada penambahan yang kurang, apalagi hubungannya dengan profil pelajar Pancasila. Karena memang sekarang sesuai dengan kurikulum Merdeka, elemen profil pelajar Pancasila itu memang digaungkan banget oleh Pak Menteri Pendidikan, termasuk 6 elemen tersebut, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan tunggal, kemudian bernalar kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong, wah banyak sekali ya Ibu. Nah itu kemudian itu apakah ada penambahan ketika dihubungkan dengan itu? Ya, bagaimana? Jadi karena memang visi itu sudah disusun lama banget, adakah tambahan-tambahan dari visi itu? Oh misalkan sepertinya yang kurang
diselaraskan dengan visi yang lain, misalnya peduli lingkungan, inovasi dari sekolah dalam hal peduli lingkungan nanti barangkali kita jadi penggerak untuk wilayah Kecamatan Kalimungan sebagai tempat pembuangan sampah yang bisa didaur ulang. Kebetulan saya dari jurusan Teknik Kimia Industri, memang harapan dari saya itu berjalannya tidak seperti memberikan telapak tangan, tapi betul berproses mulai dari hal yang kecil di kelas sampai hal yang besar dan berikutnya. Namanya kita bergerak ya, dulu sebagai penggerak, ikut menggerakkan kecamatan nanti sebagai tempat pembuangan sampah yang bisa kita lakukan. Terkenal mungkin untuk SMK yang bisa melakukan mungkin seperti itu, karena dilakukan di era modern seperti ini dari Bapak Presiden juga sangat menggunakan energi hijau. Itu saja. Luar biasa Pak Diki dari jurusan Kim ya. Jadi itu nanti kalau menurut saya bisa dimasukkan di misi ya Pak, lebih inovasinya itu. Tapi kalau untuk visinya sepertinya sudah cukup ya, sudah memadai kalau di bawah sekarang juga masih relevan ya, masih relevan. Yaitu religius, kompeten, entrepreneurship dan peduli lingkungan. Untuk yang sukanya Pak Mubi tadi bisa dibawa nanti ditarik ke ranah misi atau program yang atau indikator yang akan kita laksanakan nanti. Begitu nggak Bapak Ibu? Luar biasa Bapak Ibu, masih semangat semuanya. Selanjutnya sikap dan perilaku. Jadi visi sudah tersusun dengan baik, sudah sesuai. Luar biasa visi kita, semoga ini bisa membawa arah yang lebih baik untuk SMK yang hebat dan diimpikan oleh murid di SMK Negeri 1 Kalimantan. Kemudian kita siapkan sikap dan perilaku murid, guru, serta orang tua yang mencerminkan visi. Sikap dan perilaku murid seperti apa? Sikap dan perilaku murid, guru, serta orang tua yang mencerminkan visi. Monggo silakan. Lebih kepada lebih kepada sikap dan perilaku murid guru seperti apa yang kita inginkan. Tadi pertama perilaku guru seperti apa agar visi ini bisa terwujud. Lebih kepada action kita, guru itu harus bagaimana, murid harus bagaimana, orang tua harus bagaimana supaya visi itu bisa terwujud, atau visi yang telah kita buat tadi itu bisa terwujud, visi sekolah itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, perilaku guru itu harusnya seperti apa? Contoh misalkan guru harus masuk tepat waktu, guru ramah kepada siswa. Jadi guru termasuk harus ramah kepada siswa karena kita tugasnya adalah menuntun. Nah, Bapak Ibu apa perilaku guru sebaiknya seperti apa biar visi tersebut itu bisa terlaksana dengan baik. Monggo Mira sepertinya ingin mengutarakan pendapatnya. Guru di sini memberi contoh yang baik untuk murid, mungkin dari segi kerapian. Kalau gurunya rapi, ngajar itu kan anaknya pun semangat. Tapi kayak guru perawat-perawat kita muridnya juga mungkin kayak perawat-perawat. Jadi di sini intinya kalau gurunya kita cukup rapi, agar semuanya mengikuti bapak ibunya ya. Oke, lebih kepada keteladanan. Jadi kalau kita menginginkan murid kita itu bagus, berarti dimulai dari diri kita sendiri dulu atau guru dulu. Itu kita harus bagus biar anak-anak yang lain bisa mengikuti. Misalkan salah satu contoh, siswa tidak boleh terlambat, gurunya sendiri terlambat dan berarti tidak memberikan keteladanan. Berarti perilaku guru yang nomor 3 adalah memberi teladan untuk siswa. Itu deh. Ada lagi
anak tersebut. Nomor 4 tadi menghargai perilaku siswa. Monggo ini barangkali pengen mengutarakan pendapatnya perilaku guru yang harus kita lakukan seperti apa? Untuk data yang penting. Anak-anak nanti itu kebiasaan menjadi sopan. Kalau nanti gurunya terbiasa ngomongnya dengan nada tinggi, nanti anak-anak biasanya mengikuti. Lebih kepada tutur kata kita sebagai guru harus bagus, biar anak-anak juga tutur katanya juga bagus mengikuti kita atau keterangan kita. Next, itu untuk perilaku guru. Kemudian ada perilaku murid. Nah, perilaku murid seperti apa yang kita inginkan agar visi yang telah kita susun tadi itu bisa terwujud. Nah, misalkan perilaku murid yang kita inginkan adalah murid yang sopan, tentunya biar visi religius tadi itu bisa terwujud dan terlaksana. Kemudian disiplin, biar sekolah ini kalau memang disiplinnya bagus, tinggi, maka semuanya akan menjadi indah dan luar biasa. Monggo barangkali ada usulan perilaku seperti apa yang lahirnya? Apa namanya itu semangat. Wow, luar biasa. Menerima pelajaran, semangat untuk datang sekolah, semangat untuk beribadah dan lain sebagainya. Semangat semuanya apa saja ya, seperti Pais yang semangat menghadapi jadi perilaku murid yang ketiga yaitu perilaku murid yang kita inginkan semangat, ya betul semangat biar visi religius, kompeten dan lain sebagainya tadi bisa terwujud. Monggo Pak Mubin sepertinya monggo pengen mengutarakan. Kalau saya mungkin perilaku murid yang bertanggung jawab. Wow, oke, bertanggung jawab. Betul. Jadi memang kita harus apa ya, bertanggung jawab itu kita tekankan kepada anak. Bertanggung jawab, jujur, kemudian apa lagi ya? Pokoknya bertanggung jawab minimal terhadap dirinya sendiri. Bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, bertanggung jawab terhadap nanti keluarganya. Jadi apa yang dilakukan anak hari ini itu adalah sebuah cerminan nanti ke depan yang anak-anak itu bisa melaksanakannya gitu. Monggo satu lagi perilaku anak murid yang kita inginkan. Monggo, bisa. Perilaku murid yang jujur. Wow, jujur betul. Itu sangat penting sekali karena dengan kejujuran itu maka semua sikap atau perilakunya akan mudah diarahkan. Jujur. Ya, tapi kalau dia itu sudah tidak memiliki kejujuran, maka kita sendiri yang akan mengarahkan itu kebingungan ini gimana. Tapi kalau dia bisa diajak diskusi dengan kejujurannya itu, maka kita akan mudah memilikinya. Berarti jujur, bagus. Jujur itu memang kunci utama dalam segala hal. Orang kalau bisa jujur berarti muridnya akan muncul. Ya jujur. Perilaku murid. Jadi ada sopan, disiplin, bertanggung jawab, jujur, semangat. Ada lagi? Sepertinya sudah banyak sikap perilaku yang kita inginkan pada anak-anak kita. Next. Kemudian perilaku orang tua. Perilaku orang tua yang kita inginkan agar visi guru penggerak ini bisa terwujud, visi sekolah ini bisa terwujud.
Oke, memang betul kepedulian orang tua itu sangat penting sekali dalam rangka untuk kesuksesan anak. Karena tanpa ada campur tangan dari orang tua, maka anak-anak juga susah akan bisa sukses. Satu contoh misalkan siswa orang tuanya diundang untuk hadir ke sekolah karena siswa tersebut mempunyai masalah, maka orang tua juga harus hadir. Itu bukti kepedulian orang tua terhadap sekolah. Nah itu nanti bisa disampaikan pada rapat wali murid, pada waktu pengambilan rapor atau apa perilaku orang tua yang diinginkan oleh sekolah itu nanti. Termasuk disampaikan orang tua harus punya rasa peduli terhadap anak, dijelaskan ini dan sebagainya. Orang tua harus memberikan motivasi, waktunya belajar harus disuruh belajar, bukunya harus dikontrol karena orang tua juga mempunyai hak mengontrol. Kemudian sekolah harus percaya itu disampaikan kepada wali murid nanti ketika pelaksanaan pembagian rapor atau pada waktu ada rapat wali murid. Oke. Next, prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Jadi setelah kita rumuskan visi sekolah tadi, kemudian prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Next, apa saja? Nah, ini apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Jadi kita harus punya inisiatif perubahan apa saja yang harus kita lakukan agar visi sekolah ini bisa tercapai, Bapak Ibu. Karena tanpa suatu rencana atau tanpa suatu rencana perubahan yang bagus, maka visi tersebut tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Maka akan stagnan, hanya sebuah tulisan atau tadi hanya tertulis di internet. Nah, tanpa sebuah inisiatif perubahan, makanya kita susun inisiatif perubahan itu apa saja agar visi itu bisa terwujud dengan baik. Misalnya berkolaborasi dengan baik dengan seluruh warga sekolah. Monggo, dan yang lain lagi. Tambahan ya, ini sebenarnya sudah cerita lama yang belum tersampaikan. Apa itu guys? Sepertinya terpendam. Saya kepengen mengadakan suatu kegiatan bernegara. Sudah sering saya sampaikan ketika kita Zoom. Nah, di mana dalam kegiatan itu salah satu langkah kita untuk mempererat hubungan silaturahmi dengan wali murid, di mana kegiatan bernegara itu tidak hanya lingkungan sekolah, tapi kita bisa mengundang dari bapak ibu wali murid yang mungkin punya kebiasaan bernegara, atau harusnya mereka itu ini bernegara tidak tahu harus kemana, harus ke mana kota juga terlalu jauh. Betul sekali. Ke depan kita dengan kegiatan seperti itu agar hubungan kita semakin dekat, beliau juga semakin tahu bahwa kegiatan di sekolah tidak hanya belajar, tapi ada kegiatan sosial. Betul. Jadi yang kedua, mengadakan kegiatan positif, begitu ya, termasuk donor. Oke, monggo yang lain yang mungkin sepertinya ingin berpendapat, monggo. Inisiatif perubahan apa, mungkin? Inisiatif perubahan untuk mencapai visi sekolah Oke. berarti ya itu tadi Apa mungkin? saya juga pendapat sama Bu Ais mengenai Kegiatan positif yang ada di sekolah. Selain itu juga ini seluruh warga sekolah barangkali juga tidak hanya warga sekolah juga bisa berkolaborasi dengan orang tua maupun sekolah lain. Ya, mungkin studi banding secara studi saja. Memang titik poin inisiatif perubahannya yang berkolaborasi, Bapak Ibu. Karena dengan kolaborasi itu membuat sebuah visi itu menjadi terencana dengan berjalan dengan lancar. Kalau kita sudah kuat bersatu saling membangun antara Bapak Ibu guru, kemudian siswa, kemudian pokoknya seluruh warga sekolah ini sudah berkolaborasi, maka
harus korporat ini boleh aja kita harus bekerja sama termasuk panitia dan super dalam rangka untuk mempererat hubungan kita dengan orang tua, kolaborasi kita dengan orang tua. Jadi dipanggil ke sekolah tidak hanya karena memenuhi anaknya ada masalah, tapi juga menerima siraman rohani atau penguatan terhadap orang tua, bagaimana cara mendidik anaknya, bagaimana cara mendoakan anaknya biar sukses begitu. Monggo, monggo yang lain. Mungkin kolaborasi juga bisa dilakukan kepala sekolah dalam bentuk yaitu diadakannya suatu pelatihan untuk gurunya atau gurunya itu mengupgrade ilmunya gitu. Yang makin kesini atau saya kan dari awal praktek masuk ke sini diajari tentang ABCDO sehingga tahu perkembangan dunia internet itu sangat besar. Begitu ya. Dan itu kan perlu diadakan. Mengadakan pelatihan luar biasa. Yang lain juga dulu. Jadi kolaborasi ini perlu kita satukan, perlu sangat penting sekali untuk mewujudkan visi sekolah kita, yaitu kolaborasi dengan guru, murid, dan orang tua. Bahkan yang paling lebih dominan itu harusnya berkolaborasi dengan murid. Kita mengambil hatinya, kita berbicara dengan enak, kita berbicara dengan tenang supaya anak tersebut itu bisa mau terhipnotis bahasanya, mau nurut dengan kita juga. Betul. Lanjut, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah atau visi sekolah dapat tercapai? Nah, ini lebih kepada bentuk kegiatan nyata. Bentuk kegiatan nyata apa yang harus kita lakukan agar murid, agar visi itu bisa terwujud? Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan. Kegiatan nyata yang bisa dilakukan yang pertama yang paling simpel itu anak diajak terjun langsung dalam kegiatan di sekolah. Contohnya praktek upacara, praktek petugas upacara. Anak-anak diadakan tidak hanya OSIS, tapi semuanya nanti merasakan. Jadi apa namanya kompetensi anak itu bisa keluar dari sana. Atau mungkin dari ekstra kurikuler sendiri anak-anak itu diajarkan untuk menjadi pembicara, untuk memberi materi kepada adik di kelasnya. Misalnya juga dalam rangka kompetensi anak untuk menjadi orang yang percaya diri untuk berbicara di depan. Berarti lebih pada kegiatan pengembangan diri, praktek pengembangan diri. Nah, itu memang sangat penting. Nah, selama ini mungkin kurang ya di sekolah kita ya untuk kegiatan-kegiatan pengembangan diri itu, pengembangan diri yang bersifat praktek seperti langsung menjadi petugas upacara. Kalau tidak pernah latihannya juga akan grogi. Kemudian contohnya lagi apa tuh? Kegiatan berbasis praktek, belajar mensi misalkan dan lain sebagainya. Nah, itu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain lagi apa? Mewujudkan agar religius, kompeten. Kalau mulai saat itu visi yang hubungannya dengan kompeten akan bisa terwujud, yaitu kegiatan yang hubungannya dengan praktek langsung. Yang agamis belum, yang entrepreneur juga. Ini yang sama ya. Yang punya agamis anak diajak untuk apa namanya itu berjiwa sosial. Karena ketika ada anaknya yang terkena musibah, nah itu teman-teman yang lain yang dikoordinatori oleh OSIS untuk meminta sumbangan sebagai rasa belasungkawa kita itu dengan menyisihkan sebagian dari uang sakunya seperti itu. Dan juga kegiatan sosial, kegiatan agamanya tidak bisa kita tutupi. Kita punya banyak sekali kegiatan agama, sholat duha, membaca Al-Quran, terus sholat zuhur, terus apa namanya bapak ibu gurunya juga ada kegiatan apa 1 minggu 1 juz kan gitu, bisa tulis di ketika kita berhalangan maka kita bisa meminta bantuan. Di sana juga ada tanda
dilakukan oleh sekolah yang lain belum tentu dilakukan oleh sekolah yang lain. Sekolah kita ada, walaupun sekolah kita negeri, ada sholat jamaah sholat duhanya. Setelah itu masuk ke kelas, ada lagi agamanya khotmil Quran, alat darus Al-Quran. Nah, di situ satu kelas satu juz untuk menyelesaikan. Nah, setelah itu diajak doa lagi untuk pembukaan, baca surat Al-Fatihah, semuanya menebarkan agamis ya. Kemudian kalau mau pulang juga bersama dengan anak-anak untuk menongkrongkan dosa-dosa barangkali kita apa itu namanya selama belajar itu kita sama dengan anak-anak menghapus dosa kita. Kemudian membaca biasanya jadi memang di sekolah kita ini agamisnya untuk visinya sudah menurut saya luar biasa. Untuk kompetennya ini sepertinya yang masih perlu ditingkatkan dalam hal kompetensi minimal terhadap kejuruannya. Yang baru kelihatan ini memang itu Bapak Ibu tata busana kompetensinya sudah luar biasa, bahkan juaranya juga sudah setaraf nasional. Kemarin itu apa itu acara apa itu yang fashion show itu lah, itu menandakan bahwa kompetensinya anak-anak di jurusan TB itu sudah luar biasa. Namun memang di jurusan-jurusan yang lain juga kita harus tingkatkan. Makanya ini PR bagi ketua jurusan yang hadir di sini untuk mengembangkan jurusannya masing-masing sesuai dengan kompetensinya, agar visi di SMK ini bisa terwujud anak yang menjadi kompeten sesuai dengan jurusannya masing-masing. Nah, kalau Bapak Ibu guru bagi kompetensinya kan kurang kompetennya. Nah, program apa kira-kira Bapak Ibu? Mau silakan. Yang pas untuk sekolah kita untuk meningkatkan visi yang kompeten itu tadi. Ya itu Bu, kan tadi yang kurang kan kompeten, kan yang paling menonjol di sekolah kita itu kan baru tata busana. Karena memang kita tahu yang sering didatangkan seorang narasumber yang bertanya dari apa itu pengusaha konveksi itu kan baru ke tata busana. Jadi kedepannya Bapak Kepala Sekolah dan juga para pengembang itu tidak hanya tata busana Bu, mungkin ke depan mendatangkan akademisi tentang yang mahalnya dibawa ke sini. Jadi beliau mengajarkan langsung kepada guru praktek apa itu kendaraan ringan itu, diajarkan ilmu-ilmu terbaru dan lain sebagainya. Oh iya, betul. Jadi yang kurang kejuruan yang kompetensinya kurang, merasa kurang itu ditingkatkan dengan mendatangkan guru tamu untuk memberikan pengarahan kepada anak-anak. Lebih ditingkatkan lagi prakteknya, penambahan apa itu waktu untuk prakteknya, kadang-kadang biar bisa ya bagus, luar biasa. Untuk itu ya, untuk yang kompetensinya ya biar anak-anak sehingga nanti visinya terwujud, anak-anak jurusan yang lain juga bisa seperti busana, kompeten anak-anaknya begitu. Kalau hari ini anak-anak yang di tata busana itu kalau lulus pasti sudah bisa jahit, sudah bisa desain, jadi lulus pasti sudah bisa menghasilkan cuan. Lah kita berharapnya jurusan yang lain juga begitu, anak-anak yang lulus bisa berkompeten dan bisa nanti setelah lulus ada skill yang dihasilkan gitu loh. Oke. Nah, itu untuk kompeten. Programnya tadi mendatangkan guru tamu. Oke. Yang ketiga entrepreneur ini sudah mulai banyak juga sebenarnya, walaupun tidak semuanya terlihat, mulai dari tata busana sudah ini juga ada program entrepreneurship yaitu pembuatan apa Pak Mubinnya atau sambal cair, kemudian membuat apa itu loh pewangi pakaian, itu entrepreneurnya anak TKI itu sudah kelihatan, kemudian TB juga sudah kelihatan. Nah harapannya jurusan-jurusan yang lain itu juga kita tingkatkan entrepreneurnya. Ini bagaimana caranya? Program apa yang harus kita buat Pak? Untuk Pak?
biar seluruh jurusan ini mempunyai entrepreneurship yang luar biasa seperti jurusan dua yang saya sebutkan tadi. TKJ itu, TKJ itu kedepannya harusnya sebenarnya bapak ibu sudah ada yang memiliki usaha tentang wifi. Nah, mungkin kedepannya itu tidak hanya dimiliki oleh guru, tapi anak juga diajarkan untuk menjadi pengusaha wifi. Karena tidak bisa kita memilih manusia zaman sekarang itu wifi sama dengan halnya dengan air terjadi itu tidak terjadi tanpa wifi. Jadi mungkin bisa TKJ nanti diarahkan ke sana. Ya, jadi yang belum apa itu namanya ada apa program-program entrepreneurship-nya itu juga harus dikembangkan, kita harus kembangkan termasuk kegiatan-kegiatannya. Tadi itu programnya apa? Misalkan berarti pelatihan apa itu jaringan begitu ya. Terus TKJ apa? Nanti kita bahas di rapat selanjutnya begitu deh, diskusi selanjutnya gitu. Oke. Kemudian peduli lingkungan. Peduli lingkungan juga sepertinya masih kurang dan harus kita tingkatkan dalam programnya. Monggo barangkali ada usulan program untuk peduli lingkungannya, Bu. Mungkin itu Bu, ada satu hari penghijauan, jadi anak-anak mungkin diminta membawa pohon atau tanaman ke sekolah. Ini Bu, arti kata pohon itu tidak harus besar. Gitu ya, Kecil, Pak. tapi berkayu itu bisa. Itu namanya. Nanti jadinya besar karena namanya. Jadi tanaman yang berkayu, harapannya kalau yang berkayu itu kan kuat. Kalau yang pohon besar ya kasihan lagi. Jadi tanaman yang Satu masuk minggu sekali ya, Pak ya. Nah, terlalu dekat. Kalau bisa ya mulai awal karena baru memulai itu mungkin tiap 3 bulan sekali selesai penilaian semester ada waktu kita seperti itu. Nanti mungkin bertahap nanti jadi kebiasaan lama-lamaan bisa. Tapi ya mungkin pertama yang kita lakukan untuk di peduli lingkungan itu kita harus membentuk pengurusnya terlebih dahulu, Pak. Biar ada terstruktur dengan rapi, terencana dengan rapi, kemudian dirumuskan dengan baik, kemudian nanti programnya apa saja, biar peduli lingkungan itu bisa dimulai dari awal. Begitu, karena memang di sekolah kita itu iya sangat. Kalau seperti itu berarti semuanya harus kita struktur juga seperti Itu ya. guru keluar mengundang kan harus ada pokjanya juga kalau seperti itu. Iya, ya betul. Maksudnya dari mulai hal yang kecil kita itu ya tidak perlulah terlalu birokratis seperti itu. Cukup anak membawa tanaman nanti diwakili oleh wali kelas, nanti wali kelas bisa menanam di sekitaran kelasnya masing-masing. Itu yang sederhana dalam artian ya benar seperti itu, yang birokrasi ada pokjanya, kemudian itu terlaksana untuk tahap besar, tapi Ya, kita kecil butuh dulu. proses jaringan yang kecil dulu, tidak bisa dari wali kelas ke anaknya masing-masing. Oke. Terima kasih banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang kita lancarkan. Semoga programnya yang ya Allah Cuma bersih. Oke. Belum ada Ya. harian saja ya. Oh, ya. Tapi kegiatan bersih bersama yang dilaksanakan pasti hari Jumat Ya. aja ya. Itu di sini kan kita kan belum tentang ada. Nah, terus ada Oh, saya mendidik kembali itu hidupkan kembali. untuk memotivasi selain menjaga lingkungan gitu, untuk memotivasi siswa-siswa bahwa kebersihan itu penting. Dan kita juga mengarahkan dari dari kecil saja bahwa Islam juga mengajarkan tentang kebersihan dan kesehatan. Apa bu istilahnya biasanya kebersihan adalah sebagian dari iman. Betul sekali. Ya, jadi setiap hari Jumat misalkan kalau waktu itu 2 minggu sekali, dan itu anak-anak jadi terbiasa. Betul-betul next nah. Jadi apa saja yang next. Tadi mudah-mudahan kegiatan-kegiatan tadi sudah banyak kita susun gitu.
sebagai